Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dufia Hidayah, NPM 1851016, kelas 5 IHMB. Saya mahasiswa Universitas Internasional Batam, Fakultas Ilmu Hukum. Jadi pada video kali ini saya akan mereview beberapa materi tentang hukum lingkungan. Jadi pada materi yang pertama saya akan membahas tentang definisi hukum lingkungan. Nah, sebelum membahas tentang definisi hukum lingkungan, kita harus tahu dulu apa sih hukum itu. Nah, hukum itu merupakan suatu aturan hidup di dalam kehidupan masyarakat, dan jika aturan tersebut dilanggar, maka si pelanggar akan mendapatkan sanksi yang dapat diberikan oleh pihak yang berwenang di daerah tempat tersebut. Nah, hukum juga sebenarnya itu dibuat untuk merubah suatu pola pikir masyarakat agar mereka tahu perbuatan mana sih yang boleh dilakukan, mana yang enggak. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengertian hukum lingkungan. Nah, hukum lingkungan ini atau biasa yang kita kenal environmental law itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, lingkungan hidup ini juga merupakan salah satu undang-undang yang menurut saya itu paling strategis. Nah, kenapa sih dia paling strategis? Karena dia itu juga mencakup tentang hukum perdata, hukum internasional, hukum administrasi negara, serta hukum perdata. Nah, jadi hukum lingkungan ini juga merupakan suatu aturan yang mengatur tentang hukum tata lingkungan, ya, seperti tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup di sekitar kita itu juga diatur di dalam hukum lingkungan. Nah, jika hukum lingkungan tersebut dilanggar, maka si pelanggar tersebut akan mendapatkan sanksi. Contohnya itu seperti kayak kita membuang sampah sembarangan, nah itu juga bisa dikenakan denda. Jadi untuk materi yang kedua, saya akan membahas tentang asas-asas hukum lingkungan serta undang-undang apa saja yang pernah berlaku pada hukum lingkungan sebelumnya. Nah, asas-asas hukum lingkungan hidup juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup tentang hukum lingkungan. Nah, asasnya ini juga terdiri atas 14. Yang pertama itu adalah asas tanggung jawab negara, di mana negara menjamin tentang pemanfaatan sumber daya alam yang baik dan kaya akan manfaat yang berguna untuk mutu kehidupan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi nantinya. Jadi untuk asas yang kedua yaitu adalah asas kelestarian dan keberlanjutan, di mana setiap masyarakat itu harus tahu kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk generasi yang akan datang nantinya dalam satu generasi yang sama, dengan melakukan upaya pelestarian lingkungan untuk mendukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Nah, untuk asas yang ketiga yaitu keserasian dan keseimbangan, di mana pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian serta perlindungan. Untuk asas yang keempat yaitu adalah keterpaduan, di mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan memadukan berbagai unsur komponen yang terkait seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian. Asas yang kelima yaitu adalah asas manfaat, di mana segala usaha kegiatan pembangunan harus dilakukan dengan sesuai potensi sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat banyak. Untuk asas yang keenam yaitu adalah asas kehati-hatian, di mana ketidakpastian mengenai dampak suatu kegiatan dikarenakan keterbatasan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga bukan merupakan alasan untuk menunda langkah meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup. Untuk asas yang ketujuh adalah asas keadilan, di mana perlindungan pengelolaan lingkungan harus mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya bagi setiap warga negara tanpa memandang ras, gender apapun.
Asas yang ke-8 adalah ekoregion, di mana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam yang ada dan harus sesuai dengan kondisi geografis budaya setempat. Asas yang ke-9 adalah keanekaragaman hayati, di mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan dan keanekaragaman sumber daya alam untuk membentuk ekosistem yang baik. Asas yang ke-10 adalah pencemar berbayar, di mana bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di tempat tersebut dan untuk si penanggung jawab apabila melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan pencemaran, maka wajib mengganti rugi segala biaya kerusakan yang diakibatkan dari kegiatan tersebut untuk pemulihan lingkungan. Untuk asas yang ke-11 adalah partisipatif, di mana setiap anggota masyarakat didorong untuk bisa berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk asas yang ke-12 adalah kearifan lokal, di mana bahwa setiap perlindungan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai leluhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Asas yang ke-13 adalah tata kelola pemerintah yang baik, di mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dijiwai dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Untuk asas yang ke-14 adalah otonomi daerah, di mana pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan keadaan dan keragaman daerah tersebut di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari ke-14 asas tersebut, saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu asas keberlanjutan dan kelestarian, di mana saat ini negara Indonesia telah mengurangi penggunaan plastik. Ada di beberapa kafe seperti restoran junk food seperti McD, Starbucks, mereka mengurangi penggunaan sedotan. Yang sebenarnya itu kayak plastik itu sebenarnya bisa kita gunakan sebagai daur ulang. Nah, daur ulang ini bisa kita gunakan seperti pembuatan ekobrik. Sampah plastik tersebut dimasukkan ke dalam botol aqua dan kemudian botol aqua tersebut bisa dirakit menjadi meja, lemari, dan lainnya. Jadi pengurangan sampah plastik ini juga berguna untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang bisa membahayakan lingkungan dan hewan juga yang ada di dalam laut. Adapun juga undang-undang pengelolaan lingkungan hidup yang pernah berlaku sebelumnya. Jadi awalnya itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian undang-undang tersebut diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal UU PLH, dikarenakan pengelolaan lingkungan hidup sebenarnya harus berdasarkan kepada norma hukum yang ada dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat, dan peraturan undang-undang tersebut sebenarnya harus direvisi menjadi lebih sempurna dan kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal UU PPLH. Diganti juga sebenarnya karena kurangnya prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan kurangnya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta tata kelola lingkungan yang baik. Untuk materi yang ketiga yaitu adalah hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Jadi
Pertama kali kita akan membahas tentang hak manusia atas lingkungan hidup. Ini juga diatur di dalam pasal 65. Yang pertama yaitu masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Yang kedua, masyarakat berhak mendapatkan pendidikan atas lingkungan yang baik dan sehat. Yang ketiga yaitu masyarakat berhak untuk mengajukan usul atau keberatan atas lingkungan. Yang keempat yaitu masyarakat harus berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang terakhir yaitu masyarakat bisa melakukan pengaduan akibat dugaan atas pencemaran lingkungan. Kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup ini juga diatur di dalam pasal 66. Jadi yang pertama itu masyarakat berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik, benar, dan akurat serta terbuka atau tepat waktu. Yang ketiga yaitu menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Yang terakhir yaitu adalah menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup yang baik atau kriteria kerusakan lingkungan hidup. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.